Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori relativitas khusus, konsep dasar dan dampaknya pada pemahaman ruang dan waktu. Latar belakang dan penemuan revolusioner itu penemuan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori relativitas khusus atau TRK ini diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dalam makalahnya yang berjudul Zur Elektrodynamik Bewegter Körper. Elektrodinamika benda bergerak karya ini menandai revolusi besar dan fisika modern. Nah, menggantikan pandangan klasik, TRK ini secara fundamental menggantikan pandangan mekanika Newton yang menganggap ruang dan waktu sebagai kuantitas mutlak atau absolut. Sebaliknya, Einstein ini menunjukkan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif dan saling terikat. Nah, teori ini secara spesifik berfokus pada kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstanta tanpa mengalami percepatan. Dalam kerangka ini, hukum-hukum fisika berlaku dalam bentuk yang sama. Nah, dua postulat utama Einstein yaitu teori relativitas khusus didasarkan pada dua asumsi dasar yang sangat sederhana, namun memiliki konsekuensi matematis yang mendalam. Pertama ada postulat relativitas. Hukum-hukum fisika harus memiliki bentuk yang sama di setiap kerangka acuan inersia. Dengan kata lain, tidak ada kerangka acuan inersia yang istimewa. Dan tidak ada cara untuk menentukan gerak absolut. Yang kedua ada postulat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di ruang hampa memiliki nilai yang sama, yaitu konstan untuk semua pengamat terlepas dari pergerakan sumber cahaya atau pergerakan pengamat itu sendiri. Nah, dua postulat ini memaksa kita untuk memikirkan kembali konsep ruang, waktu, dan simultanitas yang sudah kita terima selama berabad-abad. Inti dari postulat kedua yaitu postulat kecepatan cahaya adalah bagian yang paling konstitutif namun paling penting. Tidak peduli seberapa cepat Anda bergerak, Anda akan selalu mengukur kecepatan cahaya yang datang ke arah Anda sebagai nilai yang sebesar sekitar 300 juta meter per detik. Percepatan cahaya selalu tetap. Kecepatan ini tidak ditambah atau dikurangi oleh kecepatan pengamat atau sumber cahaya fenomena ini, menghancurkan aturan penambahan kecepatan yang kita kenal dari fisika klasik. Nah, dampak fenomena relativitas khusus yaitu konsekuensi matematis dari dua postulat tersebut menghasilkan beberapa fenomena yang mengubah pemahaman kita tentang pertama, dilatasi waktu atau time dilation. Jam yang bergerak cepat relatif terhadap pengamat diam akan teramati berjalan lebih lambat. Semakin mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu bagi objek yang bergerak. Yang kedua ada kontraksi panjang. Panjang suatu benda yang bergerak cepat akan teramati memendek pada arah gerakannya. Relatif terhadap pengamat diam, semakin cepat gerakannya, semakin besar penyusutan panjangnya. Yang ketiga ada massa relativistik, yaitu massa suatu benda akan bertambah setiap saat kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Peningkatan massa ini menjelaskan mengapa benda bermassa tidak dapat mencapai kecepatan cahaya. Dan yang terakhir ada kesetaraan massa energi. Ruang ini menunjukkan bahwa massa dan energi sebenarnya adalah dua bentuk dari suatu antusias yang sama dan dapat diubah satu sama lain, menjadikannya salah satu konsep paling fundamental dalam fisika modern. Nah, rumus-rumus kunci dan aplikasi yaitu efek-efek relativistik dapat dihitung menggunakan faktor Lorentz yang merupakan fungsi dari pembandingan kecepatan benda V dengan kecepatan cahaya C. Nah, dilatasi waktu ini rumusnya itu T sama dengan T0 per akar 1 dikurangin V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, ini juga ada kontraksi panjang juga, rumusnya seperti ini. Terus juga massa relativitas tik
rumusnya seperti ini ya. Sebagai contoh, jam di pesawat luar angkasa yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan jam yang di dalam bumi. Efek ini telah teruji di penting misalnya untuk menjaga akurasi sistem GPS. Nah, memahami alam semesta yang relatif, yaitu relativitas khusus mengajarkan kita bahwa konsep dan ruang bukanlah punggung. Tetap kembang peristiwa terjadi melainkan dimensi yang saling terkait dalam kesatuan yang disebut ruang waktu. TRK meletakkan dasar bagi pengembangan fisika abad ke-20, termasuk relativitas umum, dan menjadi komponen penting dalam fisika kuantum. Nah, teori ini mengubah cara kita memandang alam semesta, memungkinkan pemahaman yang lebih akurat tentang dinamika benda-benda pada kecepatan tinggi, mulai dari partikel hingga kapal angkasa. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.